Selamat memperingati kematian Yesus Kristus. Shalom Undivided Church Tangerang. Pesan Jumat Agung hari ini saya beri judul Beyond Expectation atau lebih dari apa yang diharapkan. Lebih dari ekspektasi, jauh melebihi ekspektasi. Inilah pesan Jumat Agung bagi setiap kita semua. Nah Bapak Ibu Saudara, buat generasi, ada nggak generasi di sini yang mengalami sosial media namanya Tumblr? Ada ya, bukan Tumblr botol minum ya. Tumblr itu kayak sosial media isinya foto-foto ya kan. Foto-foto galau, ada quote sedihnya gitu saudara ya. Wah itu happening banget lah zaman dulu ya. Atau foto-foto yang romantis dengan quote yang mesra gitu saudara ya. Nah saya akan tampilkan tiga Tumblr style quote ya. Yang sering saya baca hari itu di Tumblr. Saya minta Tata untuk kasih foto-foto yang ala-ala Tumblr. Ini dia, saudara. Biasa kan gini ngutip Shakespeare ya. Expectation is the root of all heartache. Ekspektasi adalah akar dari sakit hati. Gitu ya. Yang kedua, sometimes we create our own heartbreaks through expectation. Kita menciptakan patah hati kita sendiri melalui ekspektasi. Ada amin saudara? Oh, yang muda-muda ada. Iya bener ya aku berharap sama dia tapi jadinya patah hati gitu ya. Yang ketiga ini yang paling saya sering baca juga, expectation kills. Ekspektasi membunuhmu. Gitu saudara ya. Dan by the way kita semua pernah punya ekspektasi. Kita, bahkan bukan pernah, kita semua hari ini pun punya ekspektasi dalam hidup kita. Ekspektasi di pekerjaan, ekspektasi di keluarga, ekspektasi di studi, dimanapun itu kita semua punya ekspektasi. Tetapi sayangnya nggak semua ekspektasi itu bisa terpenuhi. Nggak semua ekspektasi itu bisa tercapai, saudara. Nah dan penyebab ekspektasi-ekspektasi yang tidak terpenuhi itu biasanya dua hal, saudara. Yang pertama, kita berekspektasi ke objek yang salah. Kita berekspektasi ke orang yang salah. Yang kedua, yang salah adalah ekspektasi kita. Contohnya gimana? Contohnya nih, ketika kita berekspektasi ke objek yang salah, ke orang yang salah, misalnya kita berharap Indonesia juara Piala Dunia. Masuk aja susah saudara ya. Hampir masuk tapi nggak jadi gitu ya. Itu sebuah ekspektasi yang kita letakkan pada orang yang salah, pada objek yang salah saudara. Karena objeknya sendiri tidak mungkin bisa memenuhinya. Objeknya sendiri tidak mungkin bisa memenuhi ekspektasinya. Kita meletakkan di objek yang salah. Nah, yang kedua, ekspektasi yang memang sekilas mirip, tapi ini ekspektasinya yang salah. Ekspektasinya salah mungkin ke orang yang tepat, ke orang yang benar, ke orang yang bisa memenuhi ekspektasi, tapi pengharapan kita yang salah. Masalahnya bukan di orangnya, tetapi pada ekspektasi kita. Contohnya gini saudara, ada anak yang sedang batuk. Terus dia minta dibelikan es krim kepada papanya. Ada ekspektasi untuk dibelikan es krim waktu dia batuk. Papanya bisa beliin saudara, uangnya ada. Dan papanya ini baik banget, papanya sayang sama dia. Tetapi justru karena sayang, papanya tidak memenuhi ekspektasinya. Papanya tahu yang dibutuhkan anak ini bukanlah es. Karena kalau dibeliin es, mamanya marah. Es terus katanya ya. Papanya jelas, ya tahu yang dibutuhkan oleh anak ini adalah obat batuk. Karena lagi batuk saudara, atau air hangat, atau teh hangat tawar saudara ya. Nah hari ini kita akan baca sebuah teks tentang ekspektasi yang salah kepada pribadi yang benar. Ekspektasi yang salah kepada pribadi yang benar. Sebuah pesan Jumat Agung bagi kita semua. Kita akan baca dari Matius 21 ayat 1 sampai 11. Kita akan baca bergantian. Saya akan baca yang ganjil, saudara baca yang genap, yang warnanya oranye ya. Saudara kita baca 1, 2, 3. Inilah firman Tuhan dari Matius 21 ayat 1 sampai 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya
menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya, lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Saudara-saudara, adalah firman Tuhan yang biasa disampaikan di Minggu Palma. Minggu Palma itu hari Minggu kemarin harusnya ya saudara ya. Tapi hari ini saya akan menarik kisah ini ke Jumat Agung. Ke hari ini, ke hari di mana Yesus disalibkan. Saya ada 3 poin hari ini. Yang pertama adalah raja yang dielu-elukan. Ekspektasi yang nampaknya benar. Nah saudara, jadi Yerusalem ini lagi rame banget by the way. Dan hari itu penduduknya sekitar 80.000 jiwa. Dan ini menjelang Paskah saudara. Paskahnya beda, bukan Paskah seperti orang Kristen yang merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Tapi Paskahnya ini memperingati, merayakan dibebaskannya mereka dari perbudakan Mesir. Dan menjelang Paskah ini banyak orang berziarah ke Yerusalem saudara. Dan hari itu kira-kira ya pengunjung di Yerusalem yang harusnya 80.000 orang jiwa penduduknya jadi sekitar 2-3 juta. Banyak saudara ya. Ramai banget. Dan hari itu Yesus masuk ke Yerusalem. Dia masuk dengan sebuah intensi benar-benar untuk masuk ke dalamnya. Bahkan dia sudah menyiapkan apa yang akan dia tunggangi untuk masuk ke Yerusalem. Dia tahu saudara, inilah ujung dari pelayanannya. Dia tahu di Yerusalemlah dia akan disalib. Di Yerusalemlah dia akan mati. Dia tahu once dia masuk Yerusalem there is no going back. There is no turning back. Tapi dia merencanakan sebegitu rupa untuk masuk ke Yerusalem. Dia perintahkan muridnya untuk meminjam keledai dari seseorang. Saudara, ada 2 tafsiran. Yang pertama bilang gini, Yesus sudah pernah ngobrol sama pemilik keledai. Udah pernah bilang nanti aku mau pinjam, muridku akan ambil. Tafsiran kedua adalah Yesus sudah tahu dengan pasti bahwa pemilik keledai itu akan memberikan keledainya untuk ditunggangi Yesus. Tapi yang manapun tafsirannya, either way saudara, kita bisa melihat bahwa di sini Yesus Kristus memegang kendali. Yesus Kristus berdaulat. Artinya kematiannya adalah hal yang benar-benar dengan rela ia jalani. Ia benar-benar dengan rela masuk ke kota tempat dia akan dihukum. Dengan segala kedaulatannya, dengan segala kuasanya, dengan segala kendali yang ia pegang, ia masuk dengan rela. Bukan dengan paksaan, tapi ia benar-benar memberikan dirinya. Dan Yesus masuk menaiki keledai ini menggenapi ayat fotum yang kita baca di awal dari Zakaria 9 ayat 9. Ia datang naik keledai sebagai raja yang lemah lembut, raja yang rendah hati. Dan dia masuk membawa damai yang sejati. Dia naik keledai saudara. Dia tidak datang dengan sebuah kemenangan karena peperangan saudara. Dia datang dengan keledai. Kalau jenderal hari itu, raja, kaisar, kalau pulang perang dan membawa kemenangan, mereka akan bawa kuda yang gagah, kuda yang besar, kuda yang keren saudara, melambangkan kemenangan. Tapi Yesus masuk naik keledai karena hari itu ia mau berkata, aku membawa damai bukan dengan menang perang. Aku membawa damai melalui salib.
Aku membawa damai melalui pengorbananku. Dan hari itu orang-orang banyak ini menghamparkan pakaiannya, saudara. Mereka potong ranting pohon-pohon dan ditaruh di jalan. Mereka kayak membentangkan karpet merah kepada Yesus untuk Yesus lewati. Dan mereka menyambut sang raja. Mereka berseru, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Kita sering banget dengar kata Hosana, bahkan lagu pertama tadi Hosana, saudara. Kita sangat banyak tahu lagu yang ada Hosananya. Kita sering menyembah Tuhan mungkin dengan berkata Hosana. Bahkan ada vokal grup namanya Hosana Singers, saudara. Buat yang tua-tua pasti tahu. Saya tua berarti ya. Tapi hari ini kita akan melihat ada satu arti di balik kata Hosana. Hosana ini dari bahasa Ibrani Hosiana, yang artinya selamatkan kami sekarang. Ini sebuah seruan yang benar mungkin ya. Seruan yang tepat. Ditujukan pada pribadi yang tepat. Sang Mesias, Yesus, sang anak Daud. Tetapi di dalam seruan yang mereka lantangkan hari itu ada ekspektasi yang salah. Hari itu mereka berseru, Hosana, selamatkan kami. Sebuah permintaan untuk diselamatkan sekaligus pujian yang berkata, Engkaulah Yesus yang mampu menyelamatkan. Tetapi di balik itu semua mereka punya makna yang salah. Mereka ada ekspektasi yang salah dalam hati mereka, saudara. Karena mereka nggak mengerti dari apa mereka perlu diselamatkan. Hari itu mereka ada di bawah penjajahan Roma, saudara. Dan mereka punya ekspektasi selamatkan kami dari penjajahan Roma. Mereka punya ekspektasi bahwa Yesus, sang Mesias ini akan membawa Israel kepada kejayaannya seperti pada masa Raja Daud dan Salomo. Mereka punya ekspektasi akan pembebasan politik. Mereka mau Mesias yang sesuai dengan keinginan mereka. Tapi ternyata Yesus nggak datang untuk itu, saudara. Yesus nggak datang untuk mengusir Roma. Yesus nggak datang untuk membawa Israel pada masa kejayaannya seperti di zaman Raja Daud dan Salomo. Dan di momen itulah, ketika ekspektasi tidak dipenuhi, sorakannya berubah, saudara. Mereka yang berseru Hosana, saudara, di hari Minggu, tepat di hari ini, beberapa hari kemudian, mereka juga yang berseru, salibkan dia. Dan bahkan mereka memilih Barabas, yang benar-benar penjahat untuk dibebaskan. Pertanyaannya, bisa nggak Yesus memenuhi ekspektasi mereka? Membebaskan mereka dari Roma? Bisa, saudara. Bisa nggak Yesus memulihkan masa kejayaan Israel seperti zaman Daud dan Salomo? Bisa, saudara. Tapi dia nggak datang untuk itu. Dia datang untuk menderita. Dia datang untuk mati. He is the suffering servant. He is the suffering king. Ia mati dan menderita bagi setiap kita. Bukan cuma bagi mereka yang bersorak Hosana hari itu. Bagi kita yang percaya kepadanya. Dan ketika ekspektasi itu tidak terpenuhi, saudara, maka raja yang dielu-elukan menjadi raja yang ditolak. Ada seruan yang berubah sejalan dengan tidak terpenuhinya ekspektasi. Saudara, saya akan berikan 2 gambar. Satu-satu tapi ya. Kita akan simulasi, saudara. Ketika saudara lihat gambar ini, respon saudara apa? Ya. Respon saudara itu harus benar-benar dari hati, benar-benar sungguh-sungguh melihat gambar ini. Ini yang pertama, saudara. Ya, Yesus sedang naik keledai. Di samping kanan kirinya ada orang-orang yang mengeluh-elukan bahwa pohon palem, saudara. Sekarang coba simulasikan saudara ada bersama dengan orang-orang di pinggir jalan ini. Saya akan hitung sampai 3, kita akan berteriak sama-sama apa yang saudara akan teriakan ya. 1, 2, 3. Oh, saudara nggak FOMO ya, yang lain teriak-teriak, oh saya nggak mau teriak gitu ya. Coba simulasikan saudara ada di sini, ikut euforianya, oh kata Kodani saya videoin gitu ya. Ikut euforianya, bayangkan saudara ada orang-orang di kanan kiri yang berteriak Hosana, saudara akan berteriak apa? Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Hosana. Mantap, saudara. Sekarang gambar yang kedua. Yesus di hadapan Pilatus.
Sekarang bayangkan saudara ada di bawah balkon itu ya. Ketika Pilatus bertanya, orang ini harus aku apakan? Saya hitung sampai 3 ya, saudara serukan bersama ya. 1, 2, 3. Saya pikir nggak akan ada yang berani saudara. Tapi ada yang berani ya, luar biasa saudara. Nah buat yang nggak berkata salibkan dia, saya mau tanya, kenapa nggak mau saudara? Rasanya berdosa ya. Rasanya nggak pantas ya saudara ya. Bagaimana mungkin orang gampang banget berubah yang kemarin bilang Hosana, hari ini berteriak salibkan dia. Bagaimana mungkin seruan itu berubah dengan begitu cepat? Sekarang mungkin kita rasanya nggak pantas ya. Tapi saya percaya kalau kita ada di situ hari itu, kita akan meneriakan yang sama. Ini bukan tentang orang-orang zaman itu saudara. Ini juga cerita kita. Bukankah kita juga sering melakukan ini saudara? Bukankah kita punya banyak momen di mana hosana kita berubah menjadi salibkan dia? Saudara, hari itu orang-orang berseru menyambut Yesus. Tapi hatinya nggak menginginkan Yesus. Hatinya menginginkan apa yang Yesus bisa lakukan bagi mereka. Mereka seolah-olah berseru selamatkan kami. Tapi sebenarnya keselamatan mereka yang mereka harapkan bukanlah pada pribadi Yesus. Tapi keselamatan yang mereka bayangkan terletak pada kebebasan politik. Pada kejayaan, kekuasaan, kemuliaan duniawi. Dan hari itu, saya mau bilang itulah, ya tadi kejayaan, kebebasan politik, kemuliaan duniawi, kekuasaan, itulah juru selamat fungsional mereka. Apa itu juru selamat fungsional? Juru selamat fungsional adalah yang sebenarnya hati kita andalkan untuk memberi rasa aman, untuk memberi nilai, dan memberi kita keselamatan. This is our story. Sama kayak kita saudara. Kita bilang Yesus juru selamat kita. Kita bilang engkau yang berkuasa dalam hidupku. Tapi ternyata kita jadikan dia sebagai alat untuk memenuhi keinginan hati kita. Kita berkata Yesus hanya engkau juru selamatku. Tapi di dalam hati ternyata juru selamatmu karir. Juru selamatmu uang. Juru selamatmu kenyamanan hidup. Dan Yesus hanya kita jadikan alat untuk mendapatkan apa yang kita mau. Dan by the way, saat yang kita jadikan juru selamat fungsional ini saudara, gak kita dapatkan. Karir yang baik gak kita punya, uang yang banyak gak kita dapatkan, kenyamanan hidup gak kita miliki, situasinya seperti tidak baik-baik saja. Disitulah kita berseru, apa saudara? Salibkan ya. Aku gak butuh juru selamat yang gak bisa memenuhi keinginanku, hasratku yang paling dalam. By the way, mungkin kita gak secara eksplisit berkata salibkan dia. Tapi ketika kita berkata, aku tidak butuh Tuhan yang bekerja seperti ini. Aku gak butuh Tuhan yang melalui penderitaan yang aku jalani, mengerjakan hidupku, aku gak mau menderita, aku gak mau dikerjakan hidupnya. Aku maunya hidup enak. Disitulah kita sedang berkata, salibkan dia. Dan by the way, ini bukan sekedar perubahan mood, saudara. Gak sekedar perubahan emosi. Gak sekedar orang-orang ini labil, saudara. Ini adalah sebuah cermin yang menunjukkan masalah kita yang terdalam. Ini adalah cermin yang menunjukkan hati kita yang berdosa. Ada kerusakan di dalam hati kita. It's broken to the core. Rusak sampai dasarnya. Dan kerusakan inilah yang membuat manusia secara aktif menolak Allah yang sejati. Dan menciptakan gambaran Allah yang sesuai dengan keinginannya. Roma 1 ayat 21 sampai 23 saya akan bacakan buat saudara. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Perhatikan ayat 23. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana, yang kekal,
dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Mereka, dosa, membuat manusia menggantikan Allah, kemuliaannya yang kekal dengan ciptaan. Dengan berhala. Gambaran yang mirip manusia, burung-burung, binatang-binatang ini talking about idols, berhala. Dan inilah kita. Kita menggantikan Allah dengan ciptaan. Kita menggantikan Allah dengan semua yang hati kita harapkan. Kita menggantikan juru selamat sejati dengan karir kita. Dengan kekayaan kita. Dengan reputasi kita. Dengan kenyamanan kita. Kita menggantikan juru selamat yang sejati dengan juru selamat yang palsu. Dan ini menunjukkan saudara, the greatest problem dari dulu ketika mereka berseru Hosana sampai sekarang ketika kita bernyanyi Hosana in the highest, masalah terbesarnya adalah dosa. Bukan penjajahan Romawi. Masalah terbesarmu bukan kurang uang. Masalah terbesarmu bukan karir yang gak naik-naik. Your biggest problem is sin. Dan ini gak bisa diselesaikan dengan uangmu. Gak bisa diselesaikan dengan networkingmu. Gak bisa diselesaikan dengan karirmu. Gak bisa diselesaikan dengan apapun yang kamu miliki. Bahkan dengan pelayananmu. Gak bisa saudara. Dan kita perlu menyadari ini terlebih dahulu. Kita perlu menyadari keberdosaan kita ini. Agar kita bisa menyadari betapa solusi yang disediakan atas inisiatif Allah, yaitu salib, sangat berharga bagi kita. Kita perlu menyadari masalah terbesar kita dulu, sehingga kita bisa menyadari juga apa yang paling kita butuhkan. Kita perlu menyadari bahwa kita juga berteriak, salibkan dia. Saudara John Stott mengatakan seperti ini saudara. Before we can begin to see the cross as something done for us, we have to see it as something done by us. Sebelum kita bisa melihat salib sebagai pekerjaan Tuhan, karya Allah yang dikerjakan bagi kita, kita harus melihatnya dulu sebagai sesuatu yang kita lakukan pada Yesus. Dengan demikian kita bisa melihat betapa berharganya, betapa indahnya salib bagi setiap kita. Dan inilah solusi bagi masalah terbesar kita. Inilah solusi yang Allah sediakan bagi masalah terbesar kita, yaitu Raja yang mati. Ketika ekspektasi dilampaui. Saudara, ketika manusia berekspektasi pada hal-hal yang mereka inginkan, berekspektasi untuk mendapatkan keselamatan di dalam juru selamat fungsional, Allah bekerja melampaui ekspektasi tersebut. Ketika orang-orang di Yerusalem berseru untuk dibebaskan dari penjajahan Roma, Allah memberikan kebebasan yang melebihi itu. Kebebasan dari dosa yang membelenggu. Saudara, Allah tidak selalu memenuhi keinginan kita. Tapi Ia sudah menjawab kebutuhan terdalam kita, yaitu pengampunan atas dosa. Saudara, tadi kita mulai dengan seorang anak yang minta es krim ya. Lagi batuk minta es krim kepada ayahnya dan ayahnya menolak. Bukan karena ayahnya nggak mampu, bukan karena ayahnya nggak mengasihi. Tapi ia tahu apa yang anaknya benar-benar butuhkan, bukan es krim, yaitu obat batuk. Dan saudara, kita yang adalah orang berdosa menginginkan hal-hal yang salah. Kita lupa bahwa kita semua karena dosa ada di dalam murka Allah. Tapi kita malah menginginkan es krim. Kita lupa bahwa kita harusnya dihukum, tapi kita menginginkan uang. Kita menginginkan tahta. Kita menginginkan kekuasaan. Padahal yang kita butuhkan adalah penebusan dan pengampunan dosa. Dan saudara, di Jumat Agung ini kita melihat sesuatu yang jauh lebih besar. Allah bukan sekadar berkata tidak pada ekspektasi manusia. Ia memberikan beyond expectation. Ia memberikan yang jauh lebih mahal dari ekspektasi kita semua, yaitu putranya sendiri.
untuk naik ke atas salib ini. Menggantikan setiap kita. Ketika kita meminta hidup yang nyaman, kejayaan, kekayaan, Allah sudah memberikan yang paling kita butuhkan, yaitu keselamatan. Saudara bayangkan, kita adalah pribadi-pribadi yang suka menggantikan Allah dengan ciptaan. Kita adalah pribadi yang suka menggantikan juru selamat yang asli dengan juru selamat yang palsu, penyelamat yang palsu. And by the way, kalau kita bayangkan secara fair, akan sangat fair ya, kalau dia menghapus kita semua, menggantikan kita dengan ciptaan-ciptaan yang baru. Sangat fair kalau dia memusnahkan kita semua dan bikin ciptaan baru. Bukankah itu sangat fair? Karena kita suka menggantikan dia. Tapi puji Tuhan dia tidak melakukannya. Karena bagi kita yang menggantikan Allah dengan penyelamat palsu, di kayu salib Allah memberikan anaknya untuk menggantikan kita. Bukan kita yang diganti saja. Ditutupi sama ciptaan-ciptaan yang baru. Enggak. Dia membuat kita jadi ciptaan yang baru. Dengan mengutus anaknya untuk naik ke kayu salib. Menggantikan setiap kita. Saudara, ia naik ke salib untuk menggantikan kita menerima murka Allah. Untuk menggantikan kita yang suka menggantikan Allah dengan berhala. Ia ditinggalkan, ia dihina, ia menderita, ia menanggung siksa. Yesus Kristus mati. Agar kita yang berdosa diampuni. Agar kita yang berdosa dilepaskan, dibebaskan dari dosa dan kematian. Dan bukan cuma itu saudara. Kita diangkat jadi anak-anaknya. Kita diberikan hidup yang baru. Kita diberikan hati yang baru. Sekarang yang ada dalam hidup saudara adalah hati yang baru. Hati yang telah bukan diperbaiki saudara, bukan diservis, diganti. Dia berkata, aku akan memberikan kau hati yang baru. Sekarang hati yang ada dalam hidup setiap kita adalah hati yang benar-benar bisa mencintai Sang Raja. Bukan ketika ekspektasi kita dipenuhi. Namun karena salibnya telah melampaui segala ekspektasi setiap kita. Saudara, hari ini di Jumat Agung ini saudara, saya mau ajak kita sekali lagi untuk merenungkan pengorbanannya. Dan biarkan itu sekali lagi memenuhi hati setiap kita. Merembes ke setiap sudut terdalam hati kita. Bahkan menenggelamkannya ke dalam kasih Allah yang tidak ada dasarnya. Sehingga bukan hanya di mulut, tapi hati kita juga bisa berkata, Hosana bagi anak Daud. Hosana bagi Kristus Sang Mesias. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bukan cuma di mulut, tapi di hati. Kita bisa berkata, cuman Engkau, Juru Selamatku. Cuman Engkau yang bisa menyelamatkan aku. Cuman Engkau, Yesus, yang paling aku butuhkan di dalam hidup. Saya undang kita semua untuk berdiri. Mungkin ayat ini saudara adalah ayat yang sudah sangat sering kita baca. Sudah sangat sering kita ucapkan. Sudah sangat sering kita dengar. Tapi saya mau ajak kita semua sekali lagi membaca satu bagian ayat ini. Bukan cuma di mulut, tapi biar lahir dari hati kita. Hati yang sudah ditebus, dibaharui lewat pengorbanan Kristus. Dia yang bekerja melampaui ekspektasi kita. Dia memberikan yang paling kita butuhkan melalui pengorbanannya. Mari kita suarakan ini bersama-sama. Dengan hati yang sungguh-sungguh berkata, cuma Engkau Juru Selamat. Saya akan hitung sampai 3. Mari kita ucapkan dengan sungguh-sungguh bagian dari ayat ini. 1, 2, 3.
Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Mari kita sembah dia.